Ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pendeta Unandi ya, untuk membawakan firman Tuhan. Ya, selamat pagi, Pagi. saudara-saudara sekalian. Eh, saya bersyukur hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan kita sekalian. Dan terima kasih untuk Jeffrey yang sudah memberi kesempatan. Saya kenal Jeffrey itu sekitar tahun 2011 ya. Betul ya, 2011, 2010, 2011, 2012 ya. 2014 mungkin Pak. Hah? 2014 mungkin. Oh, 2014 ya. Oh iya, oke. Eh, saya bertemu dan eh, puji Tuhan sampai hari ini kami masih terus berkomunikasi. Saya sendiri satu istri dan dua anak, dan dua anak kami sudah menikah. Kami sekarang tinggal berdua saja untuk menjalani masa emeritasi. Ya, 66 tahun Tuhan sudah memimpin kami. Tahun lalu saya emeritasi setelah 40 tahun melayani Tuhan secara full time. Dan sekarang kami menikmati anugerah Tuhan ya di dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin share dulu ya. Apakah sudah ada? Sudah ada ya? Oke. Ada Pak. Oke. Hari ini kita mau belajar di bawah tema mengasihi Tuhan. Kalau kita bicara soal mengasihi Tuhan, kita berdoa dulu ya sebelum kita dengan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon hikmat, bijaksana, dan kuasa daripada Tuhan supaya kami bisa belajar, mendengar, dan juga siap untuk melakukan firman-Mu. Memohon urapan kuasa daripada Tuhan supaya apa yang kami belajar pada pagi ini tidak sia-sia. Tuhan, tenangkan hati kami semuanya, dan Tuhan kuasai semua alat-alat kami, khususnya Zoom kami, dan signal kami supaya tidak ada gangguan apapun juga. Dan kami juga menyerahkan teman-teman kami yang belum hadir, Tuhan percepat mereka untuk masuk dalam Zoom ini. Dan hamba mohon urapan kuasa daripada Tuhan supaya hamba boleh menyampaikan isi hatimu dengan tepat dan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Mengasihi Tuhan. Ini satu hal yang mudah mengucapkannya, tetapi perlu pembuktian dalam praktek kehidupan. Ya, dan ini saya katakan hal krusial dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau kita bicara soal mengasihi Tuhan, tentu itu dimulai dengan sebuah perjumpaan dengan Tuhan, ya. Dan kita sendiri sangat tahu dan sangat mengerti sampai hari ini betapa besar kasih Tuhan ya kepada kita sekalian. Ya, kasih Tuhan kepada kita itu tidak pernah berubah. Ini suatu hal yang harus kita pegang. Segala sesuatu boleh berubah, segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dari hari pertama ya kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, dan Tuhan mengasihi kita sampai ya Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Saudara, kasih kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita itu nggak usah kita ragukan. Ya, memang sering kali di dalam berbagai persoalan yang kita alami, kita sering bertanya, Tuhan itu ada tidak? Tuhan mengasihi saya atau tidak? Tapi pagi ini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita. Dan kasihnya itu tidak pernah berubah. Dan kasihnya itu dia sudah buktikan dengan memberikan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita.
Ya, jadi itu kasih yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga ya dari kasih itulah kita memiliki kebebasan hari ini, kita memiliki pengharapan hari ini, dan kita memiliki kemenangan dalam hidup kita. Ya, itu karena kasih Tuhan kepada kita, bukan karena kita. Kita sebenarnya adalah orang yang tidak berarti apa-apa, orang yang penuh dengan dosa, orang yang najis, orang yang sebetulnya tidak dianggap, ya, karena kejahatan kita, karena dosa kita. Ya, tetapi Allah itu mengasihi kita. Ya, jadi saudara-saudara, kasih Allah kepada kita itu kita tidak persoalkan. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Eh, kita harus naik level di dalam hidup kita. Artinya, ya, bahwa kita memahami dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu mengasihi kita. Nah, yang kita mau belajar hari ini itu adalah kalau Allah mengasihi kita, bagaimana kita mengasihi Allah. Nah, kenapa saya katakan ini hal krusial? Sebab, ya, saudara dan saya kita bisa mengucapkan dengan mulut kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan kita bisa sepertinya, ya, membuktikan dalam hidup kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi ya itu semuanya ya nanti akan kelihatan apakah kita sungguh mengasihi Tuhan atau tidak nanti di dalam praktek kehidupan kita. Ya, hari ini kita bisa nyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ya mungkin bisa membuat orang merasa diberkati dengan nyanyian kita. Atau kita menyanyi itu kita bisa menangis dan segala sesuatu. Ya, merenungkan kasih Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Ini yang penting sekali. Ya, sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara dan saya tidak kuat menghadapi hidup ini. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kalau kita tidak sungguh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan kuat menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini. Karena ada terlalu banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rencanakan terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti yang dialami Jeffrey ya, dan juga kita sekalian. Ya, jadi kalau bukan karena kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan kuat menghadapi segala ujian, cobaan, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kasih kepada Tuhan itu adalah dasar yang kokoh untuk kita kuat menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Ya kalau soal Tuhan mengasihi kita, nggak usah kita ragukan. Tapi pertanyaannya apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah hari ini kita mau belajar, saudara, bagaimana seseorang bisa disebut mengasihi Tuhan, saudara. Ya bagaimana seorang bisa disebut mengasihi Tuhan? Apakah dengan melayani? Apakah dengan menyanyi aku mengasihi Tuhan? Atau dengan berjanji aku mengasihi Tuhan? Ada banyak hal, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa betul-betul ya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita melihat firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, saudara perhatikan. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, ya, 5.000 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, ini orang terkaya nih. Konglomerat ini. Konglomerat nomor 1. Ya, Ayub itu konglomerat nomor 1. Waktu itu. Ya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketika saudara perempuan mereka datang makan dan minum bersama-sama mereka. Ini anak-anaknya sangat kompak sekali. Ya mereka mengadakan pesta itu bergiliran dan 3 saudara perempuan mereka diundang. Ya,
Nah, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub manggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita menyimpulkan dari apa yang kita baca, siapa Ayub? Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dia sudah saleh, jujur, ya, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, nah, saudara-saudara, kalau disimpulkan ini Ayub nih rohani, kaya, dan terpuji. Jadi bukan rohani aja tapi rohana, tapi dia rohani, kaya, dan terpuji. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, apakah ini bukti seorang yang mengasihi Tuhan? Saudara, apakah ini bukti seorang yang mengasihi Tuhan? Ya, kalau kita melihat dari Ayub, Ayub sungguh mengasihi Tuhan. Tapi apakah kerohanian, ya, kerohanian, kekayaan, dan terpuji itu selalu tanda dari orang yang mengasihi Tuhan? Saudara, kita tahu apa yang terjadi kemudian. Ya, apa yang terjadi kemudian? Semua kekayaan Ayub habis dalam seketika. Dan semua anaknya meninggal serentak. Ya, ini pukulan yang sangat hebat sekali, saudara. Ya, baru rugi, ya, 1/4 kekayaannya orang sudah bisa gila ya. Nah, coba saudara bayangkan Ayub hilang seluruh kekayaannya, saudara. Dia jadi jatuh miskin, saudara. Dalam sekejap. Tidak ada proses, dalam sekejap. Dan yang lebih parahnya lagi, 10 anaknya meninggal juga dalam serentak. Ya, saya pernah saya pernah mendengar, ya, ada orang yang punya anak 3, anaknya meninggal 1. Terus ada temannya bilang, jangan sedihlah, ya, kan kamu punya 3, kan yang diambil cuma 1 bukan 3. Wah, orang itu ngamuk, saudara. Ya, karena ya 1 itu sangat berharga bagi. Dan saudara bisa bayangkan Ayub itu, ya, seorang rohani, ya, terpuji, itu hilang anaknya dalam sekejap. Ya, kalau kita, ya, anak kita dipanggil Tuhan, kita bisa, ya, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mengutuk Tuhan dan segala sesuatu. Saudara bayangkan Ayub itu 10-10-nya meninggal. Saudara. Ya, ini bukan penderitaan yang gampang. Ini bukan situasi yang gampang. Situasi yang sulit sekali yang dialami oleh Ayub, saudara. Ya, kemudian, saudara, bara yang busuk di sekujur tubuhnya. Saudara, bukan itu saja, bukan kehilangan harta, kehilangan anak. Tapi penyakit itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudara, kalau kita mau melihat bagaimana penderitaan Ayub itu. Ya, Ayub itu sampai garuk gatal di badannya itu, saudara, itu dengan beling, saudara. Saudara bayangkan itu. Ya, kalau kita garuk sama kuku, dia garuk sama beling, saudara. Ya, nah, saudara, luar biasa apa yang dialami Ayub. Dan saya pikir tidak ada orang yang mengalami seperti Ayub. Jadi kalau ada orang mengatakan, aduh penderitaanku besar sekali. Saudara, lihat kepada Ayub. Ya, mana yang lebih besar? Ya, kalau lebih besar, lihat kepada Yesus. Bagaimana penderitaannya. Ya sebetulnya, saudara, ya kalau kita mengakui di dalam keseluruhan hidup kita, apa yang kita alami itu, ya jauh lebih besar kasih Tuhan kepada kita daripada apa yang kita alami. Cuma kadang-kadang kita menganggap bahwa persoalan kita itu besar sekali, lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kita. Itu yang membuat kita tidak kuat menghadapi hidup ini. Ya, nah, saudara, respon Ayub itu membuktikan siapa dia, yaitu orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Ya, respon Ayub, saudara. Jadi, saudara, bukan apa yang terjadi pada Ayub
Tapi respon Ayub itu yang membuktikan bahwa Ayub itu mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kepada apa yang kita alami, ya, kita mungkin saja bisa tidak mengasihi Tuhan. Ya, karena kasih kita kepada Tuhan itu karena kita dapat sesuatu, betul tidak? Kita dapat sesuatu, puji Tuhan. Ya, Tuhan sayang kepada kita. Coba kalau kita tidak dapat. Ya, tetapi saudara, Ayub itu, ya, responnya setelah mengalami ini itu membuktikan siapa dia yang sesungguhnya, yaitu orang yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, kita mau belajar saudara, ya, ada 3 sikap yang harus kita nyatakan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Yang pertama saudara adalah keputusan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Pasal 1 ayat 1, ayat 5 dan ayat 8. Saudara, Ayub itu, ya, memutuskan di dalam kehidupannya, bukan hanya dia rohani dalam kata-kata, ya, di dalam perbuatan dan segala sesuatunya, tetapi dia memutuskan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, maka itu saudara perhatikan, dikatakan Ayub menjauhi kejahatan. Artinya Ayub menjauhi dosa, saudara. Dan ya, setiap kali anaknya habis pesta, Ayub mempersembahkan korban karena dia tidak mau anaknya berdosa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, keputusan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan itu penting sekali. Maka itu, ya jangan kita anggap bahwa buat dosa nggak apa-apa kok, kecil, ya. Dosa itu kan bukan persoalan kecil dan besar, saudara, tetapi sebuah keputusan di dalam hidup kita. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saya mau tanya, Hawa khususnya, Hawa pertama. Hawa berdosa ya karena dia habiskan buah pengetahuan yang baik dan jahat, atau dia berdosa waktu dia mulai menggigit buah baik, pohon baik dan jahat itu. Apakah Tuhan marah karena Adam dan Hawa kasih habis itu buah pohon yang baik dan jahat, saudara? Dan tidak. Ya, Hawa berdosa dan Adam berdosa pada waktu mereka memutuskan untuk ya melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi saudara, bukan soal besar dan kecil dosa. Tetapi soal keputusan kita mau taat sama Tuhan atau mau melawan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, Ayub itu adalah orang yang memutuskan dalam kehidupannya untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mau kecil, mau besar, mau kelihatan, mau tersembunyi, Ayub tidak lakukan itu semuanya. Saudara, ini keputusan yang sangat penting sekali. Ya, saudara dan saya makanya, saudara kadang-kadang, apalagi di dunia modern ini, kita kadang-kadang ya hampir-hampir putus asa melihat dunia ini. Orang yang kelihatannya baik kata-katanya, ya, tetapi di belakangnya ada sesuatu yang tidak baik. Saya baru membaca ya berita tentang kepala kuil Shaolin, saudara. Ya, kan kepala kuil Shaolin itu kan tidak menikah dan seterusnya. Tetapi ternyata simpanannya banyak, anaknya banyak, saudara. Hartanya banyak, saudara. Ya, ini baru ditangkap di Tiongkok. Ya, orang yang sangat terhormat, kungfunya tinggi dan segala sesuatu. Ya, nah, saudara, keputusan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan itu artinya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia ya. Manusia gampang kita tipu, saudara. Kita mudah sekali tertipu, saudara. Ya, kayaknya soal main tipu-tipuan aja, saudara. Ya, kalau saya lebih pintar tipu saudara, pasti saya adalah orang baik, orang benar dan segala sesuatu. Ya. Nah, jadi saudara, hidup kudus itu artinya hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Kita bisa bersalah, saudara. Ya, kita bisa berdosa. Tetapi kalau hidup kita ya melakukan firman Tuhan, searah
Ya, artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Ya, nah itu adalah hidup hidup kudus. Atau saudara hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi kita bukan hidup untuk menyenangkan hati manusia. Kita bisa bersalah, kita bisa gagal, kita tidak bisa memenuhi keinginan hati seseorang. Ya, semua orang. Tetapi, saudara, suatu hal yang saudara dan saya perlu adalah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang belajar piano. So, dia belajar setengah mati, ya. Sampai satu hari gurunya bilang, kita adakan resital. Ya, diundang banyak orang, saudara, dan anak ini latih dengan baik. Ya, dengan kerja keras dia latih, ya. Dan akhirnya tiba harinya. Saudara, dia mainkan satu lagu. Ya, wah, semua orang tercengang. Ya, hebat anak ini. Semua orang tepuk tangan. Nah, saudara, selesai dia dia lihat ke penonton, dia kasih hormat dan dia main sekali lagi, saudara. Ya, lagu kedua semua orang, ya, bukan hanya tepuk tangan, mereka berdiri, saudara. Ya, mereka berdiri, berikan aplaus. Selesai dia berdiri, ya, dia berikan hormat dan terima kasih, saudara, tapi dia belum puas. Dia mainkan sekali lagi, saudara. Ya, penonton itu sudah berdiri dari sejak awal, tepuk tangan, saudara. Tiba-tiba dia lihat di kejauhan sana, saudara. Ya, jauh di belakang sana, di atas, ada seorang yang berdiri dan bertepuk tangan. Saudara, waktu dia melihat orang itu berdiri dan bertepuk tangan, dia merasa puas, dia merasa senang, dan dia merasa bahagia. Saudara tahu siapa orang itu, saudara, yang di belakang? Itu adalah gurunya, saudara. Gurunya. Semua orang boleh tepuk tangan. Tapi kalau dia melihat gurunya belum tepuk tangan, saudara, dia nggak merasa bahwa itu apa yang dilakukan itu baik. Tapi waktu dia melihat gurunya tepuk tangan, saudara, dan berdiri, dia tahu dia sudah melakukan yang terbaik. Saudara, begitu juga dengan hidup kita. Saudara dan saya, kita boleh melakukan apa saja. Menolong orang, ya, berbuat kebaikan dan segala sesuatu. Tetapi pertanyaannya, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Kalau hanya demi untuk kepentingan kita, kehormatan kita, ya biarpun itu kita bungkus dengan kata pelayanan segala sesuatu. Tapi kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak ada artinya. Nah, maka itu hidup menyenangkan hati Tuhan itu penting sekali. Dan salah satunya itu adalah keputusan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, itu hal yang pertama. Saudara, yang kedua, pasal 1 ayat 21, katanya dengan terangnya aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan terangnya juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini Ayub keluar dari mulutnya. Pada waktu dia mendengar, semua hartanya habis, semua anak-anaknya meninggal. Hanya keluar satu kata ini saja. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub sangat mengerti, saudara. Ya, bukan dari kacamatanya sebagai manusia. Saudara, saya tanya, Ayub kehilangan tidak? Ayub sedih tidak? Oh, saudara, kalau kita membaca ya di dalam ayat 6 seterusnya, Ayub tuh sangat sedih sekali, sangat terpukul sekali. Dikatakan dia pakai kain kabung, dia menangis, dia meratap, saudara. Ya, dia semburkan debu dan segala sesuatu. Nah, tetapi saudara, ya, orang yang mengasihi Tuhan sungguh, ya, dia akan tunduk dan takluk sepenuhnya kepada Allah tanpa risau. Saudara, kenapa Ayub bisa berkata seperti itu? Aku datang telanjang, aku pulang juga telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, nggak gampang loh, saudara. Saya tahu, saya juga nggak gampang untuk mengatakan seperti ini. Ya, kita kehilangan, ditipu orang, ya, atau kita salah melakukan tindakan segala sesuatu, ya kita pasti akan menangis, kita pasti akan menyesal dan segala sesuatu. Ya, tetapi saudara,
Ayub, ya, dia hanya keluar satu kata dari kalimat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara perhatikan, Ayub itu kehilangan bukan karena salahnya, bukan karena dosanya, saudara. Tetapi kalau kita melihat daripada cerita Ayub itu, ini adalah ya dialog di antara Tuhan dengan setan. Ya, Tuhan bilang, coba lihat tuh hambaku Ayub, nggak ada orang yang seperti dia. Ya, langsung setan bilang, ya jelas aja, karena Ayub dibentengi sih, Ayub diberikan segala sesuatu, coba ambil itu semuanya. Ya, dan Tuhan bilang, silakan ambil. Ya, tapi jangan ganggu nyawanya. Ya, jadi saudara-saudara, ya segala sesuatu dalam hidup kita bisa dua hal. Yang pertama, ya saudara, diizinkan Tuhan. Ya, diizinkan Tuhan. Ya, Allah mengizinkan setan melakukan sesuatu kepada Ayub, betul tidak? Ya, jadi saudara bukan dikendaki ya, tapi diizinkan Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang perlu kita perhatikan, ini kerjanya setan. Ya, ini kerjanya setan. Saudara, setan yang mengambil itu semuanya dengan sebuah tujuan supaya Ayub menyangkal Tuhan. Ya, tapi kita bersyukur saudara bahwa di tengah situasi ini tetap ada kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan, saudara. Pakai apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kita nggak bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan. Kita nggak bisa. Tapi saudara satu hal, ya di dalamnya itu adalah ada anugerah Tuhan. Ya, nah maka itu saudara, ya Ayub itu sedih, sakit, kehilangan. Tapi dia tidak mempertanyakan kenapa dan mengapa, saudara. Hebat ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sangat ya tahu siapa itu Tuhan. Saudara. Dia tidak berubah sikapnya kepada Tuhan. Ya, dan dia tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya salah satu bukti daripada saudara sungguh mengasihi Tuhan itu adalah saudara tahu siapa Tuhan. Saudara kenal siapa Tuhan. Dan saudara sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, saya sudah memasuki masa pensiun. Ya, tidak gampang, saudara. Saya sudah mengerti dari sejak awal, ya, masa pensiun itu adalah masa eh, apa kita menepi, ya, dari segala keramaian, ya, dari segala sesuatu yang dulu ada dalam hidup kita, ya. Mungkin dijauhi, mungkin menjadi sepi. Saya bilang jalan hidup kami itu sudah sore, ya sudah sore, sudah agak gelap itu. Jadi kadang-kadang harus jalan sendiri, ya jauh daripada orang dan segala sesuatu. Tetapi ya satu hal, saya percaya Tuhan tidak pernah berubah dalam mengasihi kami. Kalau 40 tahun Tuhan sudah menyertai kami dalam pelayanan, Tuhan pasti akan menyertai kami. Ya, hari-hari dalam perjalanan kehidupan ini saya juga nggak mengerti bagaimana kami bisa menjalani. Itu hanya anugerah Tuhan saja. Ya, jadi maka itu saudara, kalau saudara sungguh mengasihi Tuhan, kita akan tunduk dan takluk sepenuhnya kepada Tuhan tanpa reserve. Karena tidak ada kewajiban oleh Tuhan untuk melakukan semuanya seperti yang kita mau, kita kehendaki, betul tidak? Sudah kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tidak menjawab, belum menjawab doa kita, saudara. Bertahun-tahun, saudara. Tapi, saudara, Tuhan bilang, minta, tetap minta. Ya, kenapa? Karena kita percaya satu hari, pada waktunya, pada kehendaknya, dia akan berikan kepada kita, kalau itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, makanya, ya, mintalah, carilah, ketuklah, saudara. Dan itu di dalam bahasa aslinya itu terus-menerus, bukan ketuk sekali selesai. Minta sekali selesai. Ya, tapi itu terus-menerus, saudara. Ya, dikatakan dalam bagian lain bertalu-talu, saudara. Tapi bukan memaksa. Ya, bukan ngambek ya kalau nggak dikasih. Saya sudah setahun nih berdoa Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, saya akan tinggalkan Tuhan. Nggak, jangan begitu, saudara. Siapa saudara? Ya, kalau sudah begitu Tuhan tinggalkan, mau apa kita? Ya, nggak bisa, saudara. Karena apa? Karena ya orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa risau, saudara. Nah, ini penting sekali.
Sebab waktu saudara saya menghadapi masalah dalam kehidupan kita yang berulang terjadi, ya, itu kadang-kadang hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Hilang keyakinan kita kepada Tuhan. Tapi saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan yang sungguh, karena Tuhan sudah mengasihi kita, jangan pernah berubah sikap kita kepada Tuhan. Apa yang Ayub alami itu hanya sebuah masa saja, tidak selamanya, saudara. Ya, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Nandi, sampai kapan kami harus menderita? Ya, kan gitu ya. Kalau kita tahu, oh sampai besok, oh ya kita tahan, saudara. Makanya orang selalu mau tanya sampai berapa lama. Tapi saudara, bukan berapa lama. Tapi saudara, apakah semua yang kita alami, penderitaan, kesusahan kita alami, itu makin menguatkan ya iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan atau tidak? Saudara, waktu itu akan membuktikan saudara saya mengasihi Tuhan atau tidak dengan sungguh-sungguh. Ya hari ini kita bisa mengasihi Tuhan, tapi waktu saudara menghadapi masalah, saudara guncang dan saudara meninggalkan Tuhan, saudara tidak percaya kepada Tuhan, itu namanya bukan saudara mengasihi Tuhan. Salah satu ciri dari orang yang mengasihi Tuhan itu dia akan tunduk dan takluk sepenuhnya tanpa risau. Dia sangat percaya bahwa Tuhan akan mengasihi dan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, maka itu segala persoalan yang kita alami dalam hidup kita itu semuanya ya ujian dari Tuhan. Ya tentang kasih kita kepada Tuhan. Ya tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka itu Tuhan bilang, saudara taat dan setia, saudara. Ya, bukan hanya taat tapi setia, saudara, dalam ketaatan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu akan menjadi ujian buat kita. Saudara memang gak gampang, saudara. Ayub waktu mengalaminya juga gak gampang, saudara. Tapi dia ya tidak, dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, itu pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, istrinya Ayub itu tidak sampai hati melihat Ayub seperti itu. Karena Ayub itu seperti orang sakit jiwa, garuk kanan, garuk kiri sampai berdarah dan segala karena itu dia menderita borok yang sangat luar biasa sekali. Ya, dan istri Ayub tahu Ayub itu orang yang sangat setia kepada Tuhan. Orang rohani, orang yang menjauh kejahatan, segala Ayub istrinya tahu. Ya, tapi waktu istri bilang, sudah kutuki Allahmu, sudah. Ya, maksudnya bukan saudara dia menjadi orang yang jahat, tidak. Istri sangat mengerti penderitaan yang Ayub alami. Saudara, saya ingin sampaikan. Saudara, waktu nanti dalam pasal 42, ya Tuhan memulihkan Ayub, istrinya ganti atau tidak, saudara? Ganti yang baru, saudara? Kan enggak, tetap yang lama, saudara. Jadi, saudara, istrinya Ayub bukan jahat, saudara, tapi dia tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh suaminya. Ya, tetapi, saudara, kata-kata Ayub yang sangat luar biasa sekali. Masa kita menerima yang baik saja dari Tuhan? Tidak mau menerima yang buruk. Ya. Nah, saudara, yang ketiga itu adalah menerima semua fakta yang terjadi dalam hidup dengan tabah dan tetap setia pada Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan ini dia bisa menerima ya semua yang terjadi itu. Dia akan koreksi dirinya apakah ada yang harus dia bereskan atau tidak. Tapi dia tidak pernah menyangkal Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah ragu kepada Tuhan. Saudara hati-hati. Penderitaan yang saudara saya alami kadang-kadang membuat kita ragu dan bertanya kepada Tuhan, betul tidak? Ya, Pak Tuhan ada, Tuhan bisa menyembuhkan saya, kenapa tidak sembuhkan secara sempurna? Ya, kadang-kadang bisa muncul kembali dan segala sesuatu. Tetapi saudara, ya, semua ini ya akan membawa kita kepada sebuah kesadaran yaitu bahwa tidak semua terjadi ya seperti yang kita mau. Kita tetap harus berjuang. Kita tetap harus setia kepada Tuhan. Saudara, ya Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ada temannya saudara. Ya, Elifas dan segala sesuatu. Yang menasihati Ayub saudara. Ya, kamu begini karena dosamu dan segala sesuatu. Ayub tidak bisa berkata apa-apa saudara. Ya, tetapi saudara satu hal yang terjadi itu adalah
ya sampai akhirnya pasal 42 saudara, ya ayat 5 kalau saya tidak salah itu ayat berkata, sekarang aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Ya. Nah, saudara, artinya kita setuju dengan Tuhan walaupun tidak paham. Ya, setuju dengan Tuhan kita nggak paham. Apa maksud Tuhan? Kita nggak pernah mengerti. Saya nggak punya uang. Ya, padahal saya harus bayar ida segala sesuatu. Saya tidak punya, saya sakit dan saya tidak punya. Kenapa bisa begitu? Kita tidak pernah paham. Ya, tetapi saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita terima. Kita jalani, ya, dan rasa syukur, dan kita terus memperbaiki dan mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Yang kedua, saudara, kesusahan tidak menggerus imannya. Ya, saudara, hati-hati jangan sampai kesusahan menggerus iman kita. Ya, seringkali sudah kesusahan itu ternyata ya menyatakan bagaimana iman kita yang sesungguhnya. Makanya sudah makin kita mengalami kesusahan, makin perkuat iman kita kepada Tuhan. Ya, supaya saudara kesusahan itu tidak menjadi alat setan untuk menghancurkan kita, tapi kesusahan itu menjadi alat Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan saudara tetap bersyukur dalam segala situasi. Ya, masih bisa bersyukur tidak? Jadi itu penting sekali. Ya, tetap bersyukur dalam segala situasi. Ayo berkata, dia yang memberi, dia mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara nggak gampang ya bersyukur dalam situasi yang sulit. Tapi saya tidak katakan, ya misalnya habis kita ketabrak itu bersyukur saya ketabrak, enggak gitu. Tetapi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala situasi tetap ada campur tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita sungguh mengasihi Tuhan, ada tiga sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, saudara, keputusan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, tunduk dan takluk sepenuhnya kepada Allah tanpa risau. Dan yang ketiga, menerima semua fakta yang terjadi dalam hidup kita dengan tabah dan tetap setia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Ayub 42 ayat 10b. Tuhan kasih 10 anak yang lebih bagus daripada yang lalu. Dan Tuhan berikan harta 2 kali lipat dari apa yang Ayub punya. Saudara, tidak selamanya kesusahan itu ada pada kita. Suatu hari Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang penuh berkat dalam hidup kita. Oleh karena itu penting sekali untuk bertahan, untuk tetap setia kepada Tuhan, dan semakin beriman kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Dan terakhir, saudara, kita akan berdiri tegap di atas kebenaran, menghadapi segala perubahan zaman dengan tidak tergoyahkan bersama Tuhan yang kita kasih dan sangat mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu hidup ini ada terlalu banyak hal yang tidak kami mengerti. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan, kuatkan kami supaya kami sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga kami betul-betul menjaga hidup kami untuk tidak berdosa kepada Tuhan. Kami betul-betul takluk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami bersyukur segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami untuk kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, baik kami yang mengalaminya maupun sebagai penolong, biarlah Tuhan tolong supaya lewat semua ini kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin.